Saya Muhammad Fadilah Ramadan. Ciao. Muhammad Rifai. Kan nama saya Muhammad Yusuf. Nama saya Friska. Nama saya Isnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan tentang perbankan syariah. Menurut kalian nih, apa sih perbankan syariah itu? Kalau menurut saya sih perbankan syariah itu sistem perbankan yang menjalankan operasinya berdasarkan aturan Islam. Jadi dia tuh nggak pakai riba, dia tuh memakai sistem bagi hasil, jual beli sama sewa. Menurut saya sih itu. Terus contoh bank-bank yang mengikuti syariat Islam itu apa aja? Kalau contoh banknya itu ada Bank Muamalat, BNI Syariah, sama Mandiri Syariah gitu, setahu saya ya. Di dalam bank ekonomi syariah gitu investasi nggak sih? Kalau masalah investasi itu bisa aja, asal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kayak contohnya deposito syariah, mudarabah. Kamu titip uang ke bank, nanti bank kelola uangmu yang kamu titipkan tadi, terus hasilnya nanti dibagi sesuai kesepakatan kalian bersama. Menurut saya sih itu yang penting sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ngomong-ngomong prinsip, saya pernah membaca sih di buku hukum ekonomi syariah. Jadi di prinsip-prinsip akad pada perbankan syariah tuh ada 3. Yang pertama itu aspek hukum Islam dalam prinsip-prinsip perbankan syariah. Itu ada 3 poin. Poin pertama ada akidah. Pokok ajaran Islam yang mengatur terkait keyakinan atas kekuasaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua itu ada syariah, yaitu pokok Islam yang merupakan aktualisasi dari akidah yang mengatur tentang segala aktivitas manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia. Poin ketiga yaitu akhlak, yaitu pokok ajaran Islam yang mengatur tentang landasan kepribadian dan perilaku seorang muslim yang menjadi ciri dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syariah dan akidah sebagai pedoman hidup. Yang kedua itu ada koridor prinsip operasional perbankan syariah. Itu ada 4 poin. Poin pertama itu ada keadilan, yaitu keuntungan yang didasarkan atas setiap kontribusi yang diberikan dan sepakat menanggung resiko kita masing-masing. Yang poin kedua itu ada transparansi, atau bisa dibilang terbuka, yaitu perbankan syariah berkewajiban memberikan data laporan secara jujur, berkeseimbangan dan terbuka kepada seluruh stakeholdernya. Poin ketiga ada kemitraan, yaitu bahwa berarti posisi nasabah atau penyimpan data, pengguna dana, dan perbankan syariah itu sebagai mitra usaha dan business selling bersinergi untuk menghasilkan keuntungan yang halal dan thayyib. Nah, yang poin keempat itu ada universal, yaitu perbankan syariah sebagai lembaga yang tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan, dan agama sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, tadi udah jelaskan kan tentang prinsip-prinsipnya. Ada nggak sih larangan-larangannya dalam operasional bank syariah ini? Larangan-larangan, Ya. Larangan-larangan pasti ada sih di setiap hukum ekonomi syariah atau yang kita bahas sekarang perbankan syariah. Ya. Ada 3 contoh. Yang pertama itu masyir, atau bisa dibilang itu perjudian. Yang kedua garar atau pertaruhan. Yang terakhir itu ada riba, pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, peningkatan atau adanya unsur pengambilan tambahan pada transaksi keuangan yang dilakukan secara batil. Berarti dia melebih-lebihkan yang seharusnya ya, yang dari... Ya, betul. Contohnya tuh seperti saya minjam uang ke Yusuf 1 juta, tapi Yusuf tuh minta kembali kayak 1.100.000,
1.200.000, 1.300.000 bahkan lebih. Nah itu yang dinamakan riba, yaitu pertambahan tadi. Ngomong-ngomong prinsip, ada nggak sih jenis-jenisnya juga dalam perbankan syariah tuh? Menurut saya sih ada jenis-jenis akad dalam kontak perbankan syariah tuh ada 14. Yang pertama tuh ada wadiyah, yang kedua itu ada mudharabah, yang ketiga ada musyarakah, yang keempat ada murabahah, yang kelima ada salam, yang keenam ada istisna, yang ketujuh ada ijarah, yang kedelapan ada ijarah muttaqiyah bit tamalik, yang kesembilan ada qard, yang ke-10 ada kafalah, yang ke-11 ada hiwalah, yang ke-12 ada wakalah, yang ke-13 ada rah, yang ke-14 itu ada sar. Saya ingin bertanya kepada teman saya, apa sih mudharabah itu? Mudharabah itu akad dalam perbankan syariah dengan prinsip kerjasama suatu usaha antara pihak yang pemilik dana atau syahibul mal dengan pihak penerima dana atau mutharib sebagai pengelola dana atau pelaku usaha, di mana perbankan syariah sebagai perantaranya yang jika ada kerugian akan ditanggung jawab oleh perbankan syariah, kecuali nih pihak pengelola dana lalai, curang atau dengan sengaja menyalahkan akad. Nah, dari penjelasan yang udah jelaskan tadi, ada nggak sih contohnya yang kalian ketahui dari contoh mudharabah ini? Kalau menurut yang teman saya jelaskan tadi, menurut contohnya itu misalkan kita jualan, kita mau mempekerjakan karyawan, harga satu barang ini misalkan harga 5.000. Nah karyawan itu menjualkan ke orang lain seharga 8.000, berarti dia mengambil uang 3.000 yang produk ini. Itu termasuk berperilaku curang dan penggelapan dana. Berarti dia sengaja menyalahi akad ya? Iya. Karena dalam akad kan ada, kalau akad pembelian kan ada jual dan beli. Dia yang harusnya harganya 5.000, tapi dia menambahkan jadi 7.000. Gitu ya. Jadi kan kita sudah jelaskan apa itu perbankan syariah, prinsip-prinsipnya dan jenis-jenisnya yang sudah dijelaskan sama Isna tadi. Kan yang kita tahu dari semua bank itu pasti ada hukum-hukum yang terkait ya, entah itu tertulis atau yang tidak tertulis. Nah jadi di perbankan syariah tuh ada juga nggak sih hukum-hukumnya? Menurut saya sih hukum dalam bank syariah itu adalah aturan yang memastikan semua aktivitas, produk, dan layanan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah menjaga kehalalan transaksi, memberikan rasa aman kepada nasabah, membangun ekonomi yang adil, serta menjadikan ciri khas perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Selanjutnya ada konsep kepatuhan bank syariah yang saya tahu ada 3. Yang pertama, terpenuhinya setiap prinsip syariah dan dalam aktivitas operasional perbankan syariah. Yang kedua itu ada perbankan syariah dalam keberlangsungan operasionalnya harus terdapat pengawasan yang menyeluruh dan dipastikan terhindar dari tindakan yang dilarang dalam hukum Islam. Yang ketiga itu jika terdapat hal yang dilanggar dalam koridor keputusan syariah, maka perbankan syariah akan kehilangan identitas atau karakteristik dalam ciri khasnya. Selanjutnya Menurut kalian ada nggak sih badan atau dewan yang berperan dalam perbankan syariah ini? Menurut saya ada sih, Dewan Pengawas Syariah atau bisa disingkat DPS. DPS itu yang bertugas memastikan bahwa entitas tersebut patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Ada 3 jenis dan 3 kewajiban DPS. Di antaranya itu tugas utamanya itu memastikan perbankan syariah tetap pada kode prinsip Islam di setiap aktivitasnya. Tugas tambahan di dalam hal ini yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait isu-isu kepatuhan syariah Islam dari berbagai pemangku kepentingan sebagai
Contohnya dari pemegang saham, investor, nasabah, dan pihak-pihak lain yang terkait. Yang kedua, mendorong penetapan etika Islam dan nilai-nilai Islam yang harus ditetapkan oleh semua bagian yang tergabung dalam sistem perbankan syariah, misalnya di antara praktisi syariah, antara nasabah, dan juga tellernya. Yang ketiga, tugas yang penting bagi DPS adalah memberikan paparan terkait kepatuhan syariah Islam setiap laporan tahunan. Kan dalam suatu bank itu ada laporan keuangan. Nah, di situ tuh DPS itu benar-benar dilantik untuk tidak korupsi, tidak melakukan riba. Makanya dia habis dilantik seperti itu, dia ditaruh ke bagian dewan pegawai syariah untuk menyusun laporan keuangan secara syariah secara Islam agar tidak menciptakan riba maupun korupsi. Gitu ya. Jadi anggapannya DPS itu yang saya tangkap ya, jadi dia mereview, mengarahkan, serta mengawasi aktivitas perbankan syariah agar mereka mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam ya. Jadi kesimpulannya, perbankan syariah ini berarti sistem perbankan yang menjalankan kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya. Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah tidak menggunakan riba, melainkan berbasis pada konsep bagi hasil jual beli atau sewa tadi ya. Bank syariah juga memastikan bahwa semua transaksi bebas dari ketidakpastian atau gharar dan hanya mendanai usaha atau investasi yang halal. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sehingga cocok untuk semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim, yang mencari alternatif keuangan yang lebih etis. Jadi Baik, mungkin segitu aja diskusi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.